Ya itu, yang dibilang Monstera Mini itu kan, begitu dia keluar daun baru putih, kenapa saya ngumpulin? Dia tanya terus. Saya bilang, saya ambil punya dulu 2 pohon lagi, baru saya kasih tahu. Dengan harga per daun 75 juta. Daun panen berapa daun? Detail banget gue. 2 minggu kemarin panen 4 sama 3 daun ya. Alasannya mengumpulkan Monstera Mini itu karena pertama saya lihat saya udah tertarik dan kayaknya itu pada waktu itu ya 2017 itu adalah feeling kita udah mulai main dan udah tahu bahkan yang pastinya nanti bakal rame tanaman-tanaman kayak gitu. Ya awalnya kan dikenalin Monstera Mini itu sama Pak Chandra kan. Pada waktu main ke tempat dia, ini gue punya loh, ini Monstera aneh, beda sama yang lain. Pada waktu itu kan masih istilahnya baru naik itu Albo sama Marmorata. Pas dikenalin itu, emang saya lihat wah ini aneh, ini aneh. Ya itu, yang dibilang Monstera Mini itu kan begitu dia keluar daun baru putih, tapi dengan lama-kelamaan dia bakal jadi ada serat-serat hijau gitu. Makanya kelihatan aneh kan. Dari situ saya berburu ke seluruh antero jagat raya untuk mengumpulkan itu. Kita main tanaman dari dulu ya, dari istilahnya zaman palem, zaman euphorbia juga kita main dulu. Anthurium, udah bisa lihat lah kayak wah tanaman masa depan itu kayak gimana nih, yang bakalan diburu orang kayak gimana nih, makanya saya kumpulin semua itu. Kenapa dikumpulin semua sih Pak? Di seluruh jagat raya Pak, kalau dikumpulin tuh supaya apa gitu? Enggak, kalau bisnis kan istilahnya begitu. Jadi kalau kita yang udah istilahnya udah kumpulin, udah istilahnya kita yang megang lah, kita bisa atur pasaran. Bisa megang pasar dan terbukti kan sekarang ini istilahnya orang dari manapun nyari minnya itu ke saya, bahkan rela buat inden ya, inden itu nggak ada lagi. Sampai tadinya orang Thailand aja beli mie yang di Panoldi, dulu Panoldi belanja ke Thailand, sekarang orang Thailand beli kesini tuh, kok bisa sampai kayak begitu? Itulah itu, kalau itu sih trik ini aja ya, trik istilahnya trik cara dagang aja ya. Kalau misalnya di luar makin nggak ada, pasti semua nyari kan, nyari terus kalau nyari itu ya pasti mereka cari di tempat yang ada. Itu aja sih, walaupun mereka mesti inden dulu di saya. Jadi dulu orang main jual-jual aja ke Panoldi, nggak tahu itu bakalan Belum, saya beli nggak apa-apa ya ngomong. berapa dulu? Saya beli Monstera Mini itu termurah di Thailand. Seharga 5.000 baht. 5.000 baht itu seharga 2.300.000-an. per daun. Enggak, satu tanaman, 3 daun. Itu zaman dulu. Zaman Borong, dulu. beli semua. Saya kumpulin di Thailand dan dapatlah. Itu udah mulai naik. Begitu saya kumpulin di sana, total dari Thailand itu saya dapat 16 Monstera Mini. Dan orang Thailand belum ngeh itu tanaman masa Belum depan. nggak, belum Seharga murah. Marmo ya? Enggak, Di atas sedikit. murah. Marmo dulu saya beli di sana itu dengan seharga 1,3. Paling mahal itu 6 daun itu Marmo 1,7 ya. Jadi 2,3 udah mahal banget untuk mint ya dulu ya. Untuk jenis Monstera udah lumayan. Tapi mereka kaget, semua saya kumpulin di sana dan harganya kan mulai dikit-dikit. Bahkan dulu di sana saya inden. Ya, jadi ada beberapa orang lah, kolektor-kolektor sana yang cuman punya satu tanaman. Itu begitu saya potong, beli anakannya udah nongol lagi, saya inden, saya mau. Segitunya. Segitunya. Sampai akhirnya semua
semua min ada di Panoldi only. Ya nggak semua, ada sih yang lolos. Nah itu tahu sampai kapannya itu mulai boleh dikeluarin. Nah orang udah mulai nyari Panoldi tuh buat min, mau bayar berapapun. Tapi Panoldi tetap nggak mau jual tuh sampai berapa Belum. tahun tuh disimpan. Tuh tahunya Saya puasa itu sekitar 3 tahun ya. disimpan 3 tahun. 2017, 18, 19, lah 19 saya udah mulai kenalin pasar. Kenapa harus nunggu sebegitu lama? Sambil kita perbanyak ya. Jadi kumpulin, perbanyak dulu. Begitu udah siap dengan stok yang harus di ini ya. Pertama saya jualnya ke orang lokal dulu, biar wah istilahnya greget ya. Iya bikin gemes sama kami nggak bisa tidur. Setiap nanya nggak ada, belum ada, nggak ada, belum ada. Dari situ ya itu mulailah. Sebenarnya pada waktu itu saya jual masih harga ini ya. Istilahnya per daun cuman berapa ya saya jual. Pertama saya keluarin min. Kalau nggak salah saya jual per daun 25 juta. 25 per daun. per daun. Pada waktu itu 3 daun, 75. Sebenarnya belum memutuskan buat saatnya ngelepas. Cuman kita sambil perbanyak, tapi saatnya nih buat kenalin lagi ke orang bahwa wah ini Monstera Mint kayak gini susah loh di luar. Gitu. Saat di luar maksudnya barangnya udah sedikit nih di luar. Di luar, udah, iya. pasar di mana-mana udah nggak ada nih. Nggak ada. Oke, saatnya gue lepas dengan harga gue yang nentuin gitu nggak sih Pak? Kira-kira kayak gitu. Gitu ya. Dan orang Thailand sendiri, mereka menunggu saya buat ngelepasnya. Jadi kalau saya belum gerakin, mereka belum lepas. Jadi saya sisain ada berapa pohon ya di sana itu ada 1, 2, 3, sekitar 6 kolektor lagi yang masih punya Thailand. Tapi mereka paling banyak itu Mr. Dao. Saya sisain itu benar-benar cuma 6 pohon. Tega. Dari situ karena dia juga ngedapat ini itu karena kenapa saya ngumpulin, dia tanya terus. Saya bilang saya ambil punya dulu 2 pohon lagi baru saya kasih tahu. Jadi saya ambil 2 pohon punya dia kasih tahu, lu jangan jual sekarang, lu jual tahun depan bareng saya. Kalau lu mau untung banyak, lu jual tahun depan. Dan terbukti sampai sekarang dia itu kalau nge-DM saya message saya, wah terima kasih Fred. Sabar ya. Kalau Harus sekarang sabar. Orang sekarang nih, petani sekarang, penjual sekarang Nggak bisa. Nggak lama jual. Jadi mau balikin modal aja langsung nggak Nah, bisa. Kalau Noldi mikirnya beda sih. Kalau sekarang ya, apalagi Iya. lagi naik nih. Iya. Orang udah dapet tanaman bagus, terus ada yang nawarin mahal, jual, cutting jual. Ya kalau sistem saya nih, kalau misalnya masih ada beredar di luar, saya hajar terus Kalau itu prospek. Gitu. Sama kayak oblik gua. Oblik gua juga Iya. semua yang dijual di luaran hajar. Pokoknya yang istilahnya buat kita menjanjikan ya buat ke depan, pasti saya babat dulu tuh. Saya kumpulin dulu. Sama oblik gua juga Thailand kan kecolongan. Bapak yang nyolong. Ya. Thailand itu pertama ada 2, saya tahu, cuma 2 tanaman. Itu dikasih ke saya 1. Cuttingan satu. Cuman ada 2. Itu yang punya itu Mr. Supat. Dia presiden Philodendron Thailand ya. Itu dari situ saya dapat. Istilahnya ya kebetulan dekat ya. Di Indonesia belum ada. Di Indonesia baru Pak Chandra. Begitu lihat di sana, waktu itu baru bawa dari US ya. Baru kalau nggak salah 4 daun. Pak saya mau dong. Waduh, nanti ya anakannya ya. Begitu di cutting sama dia, dan saya udah nggak bisa tunggu punya dia, ya udah nggak sabar, makanya saya cari keluar, dapat 1. Akhirnya begitu waktunya udah jual, punya Pak Chandra udah potong dan anakannya udah ada, dia kabarin, Noldi ada nih
mau nggak? Oke, saya ambil. Ah, Pak Indonesia dibabat, yang Thailand Panol dibabat. iya, Akhirnya Panol menguasai pasar oblik. nggak juga. Sekarang sih Sekarang nggak. lebih banyak ya. Udah sangat banyak. Karena Cuman perbankannya mudah, nggak kayak Min. nggak kayak main. Kalau main, aduh, kalau istilahnya sedaun mau nungguin. Kalau cuman punya indukan 5 pohon ya, aduh, kerasa lamanya. Tapi kalau udah punya banyak, nggak kerasa. Pasti setiap bulan panen. Sekarang Panol setiap bulan panen Setiap bulan panen. dengan harga per daunnya. Dengan harga per daun 75 juta. 10 daun panen berapa daun? Detail banget gue. 2 minggu kemarin panen 4 sama 3 daun ya. Berarti ini tinggal menuai hasil ya. Iya, bulan ini udah panen sekitar 6 ya. 6 tanaman. Nah sekarang kalau minnya jadi beredar, minnya Panoldi, nanti harga jadi turun dong lama-lama. Nggak masalah buat saya kalau ya itu pun terjadi nggak mungkin cepat. Pasti akan ya butuh waktu lah 2 tahun. Mereka kan pasti cutting. Yang beli kan semua kalau di Thailand ya, mereka invest loh. Tanaman itu buat invest bagi mereka. Jadi mereka beli 3 daun. Saya banyak ketemu di Cakcucak ya, orang-orang rumahan yang datang beli 3 daun, terus mereka rawat 4-5 bulan kemudian mereka datang lagi ke Cakcucak, saya mau jual pohon saya, itu udah dengan 6 daun, 7 daun. Biasanya iya, makanya Thailand maju kayak gitu. Dan rata-rata kayak gitu, di pasar itu saya kalau istilahnya kalau nggak di lockdown Thailand, pasti hari pasar Cakcucak itu saya udah nongol, sore udah di sana, iya. Ya nganterin tanaman, sekalian berburu. Yang belum ada di Indo cari. Ah itu banyak ketemu orang-orang, istilahnya bukan pedagang, bukan ini tanaman ya, bukan pemain. Banyak loh. Banyak. Dan mereka di sana emang benar buat invest, jadi beli. Mereka kayak Adam Sony di sana beli. Di sana kan lumayan, 3 daun segini 25-30 juta, tergantung corak ya, variegata ya. Dan itu mereka cutting, atasannya itu dijual lagi dengan harga segitu. Jadi mereka udah punya induk. Orangnya udah pikiran di situ ya. Kebanyakan kayak gitu Ini di udah mulai situ nggak sih kayak sekarang Iya. Orang Indonesia Kebanyakan kalau yang tahu pasti dia berpikirnya kayak gitu. Kalau yang udah tahu, udah ngerti cara merawat tanaman apa, tapi kalau belum tahu kan masih harganya aja kan kaget. Tapi nanti Bapak udah sebar-sebar tuh, nanti harganya misalnya gradually turun, terus jadi strateginya sekarang ngumpulin apa lagi dong? Ya kita mesti lihat ya tanaman-tanaman masa depan. Nah itu wajib kita. Jadi begini, kalau di dalam koleksian itu kayak kolektor dari Jepang, dari Thailand, dari Korea kan istilahnya kita sharing juga ya sama mereka. Lu punya apa ini ya. Saya lagi pengen punya ini ya. Saya belum punya. Itu pasti saya kejar tuh. Saya cari sampai dapat. Jadi caranya mengetahui tanaman masa depan. Iya. Dari mesin waktu. Kira-kira kayak gitulah. Cari kolektor terhebat di dunia, tanya Iya. barang apa, Iya. dan mereka kepengen itu pasti bakalan hit. Bakalan. Iya. Jadi bergaul ya Pak. Iya. Kuncinya bergaul. Kira-kira seperti itulah. Tapi tanaman-tanaman lama juga pasti yang sekarang udah ini ya, udah sangat langka ya. Pasti bakal tetap diburu. Pasti. Kalau yang kayak gitu, apalagi susah ngerawatnya, pasti bakal diburu. Kalau sekarang kan harga tanaman mahal banget nih. Iya. Saran Pak Noldi, sekarang mendingan belanja apa jangan belanja dulu tanaman? Kalau saya dari dulu itu belanja, saya kumpulin dulu. Jadi sebelum tanaman itu mahal. Oh betul. Iya, contohnya kayak di La Serata dulu. Udah mahal.
Iya, tapi kan kita belanjanya kan dulu waktu masih istilahnya belum mahal. Nah, makanya sekarang diburu orang, tapi kita udah nggak takut kan. Saya punya 20 pohon. Nah, contohnya bukan punya, saya nggak punya 20 pohon. Oh, pingsan saya punya meter 20 pohon. Spiritus Santi sebelum harganya 20 pohon lagi, mahal. Pak. Belum sampai. Jadi sekarang mendingan belanja apa nggak nih yang mahal-mahal? Sarannya apa kita? Ya kalau rare aja nih? pasti harus dikumpulin daripada nanti ketinggalan. Jadi nggak apa-apa. Nggak. Mahal, beli aja sekarang. Nggak masalah. Takut Nggak nggak? masalah. Saya gemes nih kepengen jajan. Tapi takut nanti jadi murah gitu, Pak. Nggak bakalan ya kalau tanaman apa kalau yang rare yang langka gitu nggak bakalan ya. Nggak bakal. Bakal Nunggu setahun lagi, 2 tahun lagi gitu bakal murah nggak? kalau kayak jenis-jenis tertentu nggak bakalan ya. Kalau baru setahun 2 tahun. Nggak bakal. Nggak Contohnya bakalan. apa? Jenis tertentu, Pak. 5 aja sebut. Yang nggak bakalan turun 1, 2 depan. Jadi kayak varigata apa yang nggak varigata nih? Apapun 5. 5. Kabel busi itu bakal diburu terus. Karena itu kalau pemain istilahnya kolektor aroid ya. Kalau nggak ada kabel busi atau Bilitia variegata itu belum sah. Bener. Kabel busi itu benar-benar maskot di ini ya, kolektor aroid ya. Maskotnya kabel busi harus punya. Iya, The Golden Dragon, Whippleway. Itu pasti kedepannya harus. Jadi nggak akan nyesel beli mahal sekarang. Nggak bakalan nyesel. Keempat, Itu kan yang istilahnya kelas-kelas ini ya. Kalau yang benar-benar kelas yang variegata dia, yang ya itu Yellow Marlin, Mint, White Mint. Kalau yang White Mint saya dapat 1 dari mereka. dari mereka. Pokoknya stoknya berapa persen semua dulu tuh waktu berburu banyak yang ngambil dari Thailand. Saya ngumpulin dari Thailand itu sekitar 16 pohon ya. 16 pohon. 16 total dari Thailand. Sekarang mereka minta ke sini dengan harga yang berkali-kali lipat, dan saya udah ngirim ke Thailand itu sampai saat ini sekitar 20 lah 20 tanaman. belum ke Korea. Belum termasuk Korea. Ada salah satu anak muda di Korea, dia kolektor tanaman juga. Dia sampai sekarang ini dia udah beli 7 Monstera Mint dari saya. 5 udah terkirim, sekarang 2 lagi masih inden. Dan sekarang nyari lagi, ada lagi nggak buat indenan saya? Saya mesti bagi kan, jadi jangan cuman kediam lulu. Pintar. Jadi dibalik dulu Pak Noldi ngumpulin, terus nggak mau ngasih ke orang-orang adalah buat memperbanyak, bagusin harga sehingga yang tadinya beli di Thailand malah kita bisa jual dengan harga jauh berkali lipat dari yang beli ya. Iya, betul. Jadi strategi jual tanaman juga ada seninya gini ya Pak. Iya, jadi kita mesti lihat pasar juga, nggak mesti ngasal. Di lokal oke kita jual, hanya buat ngeramein aja lokal. Gitu, nggak bagus juga untuk di pasar lokal, nggak ada sama sekali. Harus ada buat perputaran. Kenapa pada dikeluar-keluarin sih Pak tanamannya? Ya saat yang tepat sekarang ini. Dengan harga yang udah, ya kalau menurut saya udah yang terbaik ya. Jadi karena sekarang masanya bagus untuk dikeluarin ke luar negeri. Keluar. Jadi memang nggak buat lokal dulu, lokal sedikit aja porsinya. Iya, lokal. Orang lokal teriak-teriak minta harga bagus lebih tinggi daripada buat keluar, pada waktu itu tetap nggak jual. Mungkin ya kalau misalnya mereka teriak lagi, kita mesti lihat lagi ada berapa lagi yang kira-kira bisa kita lepas buat lokal. Tapi dari teman-teman juga kan yang udah perbanyak kan udah ada beberapa ya. Jadi ya mungkin kalau saya sendiri semasa Asia ini masih jalan, saya akan supply mereka dulu. Asia dulu, baru lokal. Prioritasnya berarti keluar Asia dulu. Asia dulu baru lokal. Dari stok Pak Noldi buat dijual 100, 70% keluar gitu, 30% baru lokal gitu.
Ya, seperti itulah kira-kira. Supaya Supaya di lokal sendiri juga pasar, istilahnya pasar ini nggak rame. Jadi kalau terlalu banyak di lokal juga pengaruh nanti buat pasar kita. Ya itu makin banyak. Kalau orang lokal kita kan kalau misalnya udah berani beli mint, istilahnya mereka nggak mungkin beli satu pohon itu, jual satu pohon itu. Pasti mereka nyacah juga kan. Ya itu peluang buat jadi banyak ya ada. tapi kan itu lama tuh mulai. Lama, emang lama. Jadi ya kita sih nggak mau ini ya apa istilahnya wah ngejual ke lokal nanti pasarnya ini bukan kayak gitu. Strategi aja sih, lebih ke strategi dagang aja. Ya mungkin kalau dulu Pak Noldi langsung jual ke lokal, harga mint nggak bakalan segila ini ya. Pasti. Bakal stok mint. Saya punya mint sekarang ini sekitar 30 ya. Maksudnya harus punya berapa dulu baru boleh jual gitu? Harus bisa Nggak mesti berapa. Dengan yang ada ini saya rasa udah cukup ya untuk istilahnya perputaran selama ini ya. Udah cukup lah. Jadi udah stop, udah nggak hunting mint lagi. Udah nggak, saya rasa dari stok indukan yang ada saya bisa perbanyak lagi. Sudah dianggap bisa menguasai pasar mint lah dengan 30 indukan. 30 indukan produksi. 30 indukan produktif. Iya. Yang lainnya indukan yang apa? Nggak produktif. Nggak produksi, iya. Belum lagi yang nggak produktif buat dipajang-pajangan. Iya. Itu enaknya kalau kita punya stok barang banyak ya. Enaknya itu semua kiblatnya ke kita ngaturnya. Jadi mereka nanya, lo mau lepas berapa? Sekarang berapa pasarannya? Biar mereka itu ngikut kita gitu. Dan yang banyak mint di Thailand juga sekarang ini gitu. Dia iya ikutin. Bahkan mereka ya sangat terima kasih banyak. Saya udah kebocorin ke mereka istilahnya waktu untuk ngejualnya kapan dan tepatnya kapan. Nah, makanya kalau misalnya dia nggak ikut saya atau nggak dengar saya, tahun kemarin dia udah jual dan harganya kemurahan kan. Kita punya kesabaran nahan. Terus orang-orang WA DM nawarin harga segini itu kan nggak gampang gitu Pak. Iya, termasuk Mbak berapa kali? Gue meneror pagi siang malam gak dikasih. Aduh. Ya kan? Iya, dulu ya. Wah, semua Teror, diserang. gitu. Soalnya belum waktunya, bukan nggak tergoda ya. Siapa sih yang nggak ini sama duit. Tapi ya belum pas aja waktunya. Begitu udah pas waktunya ya oke. Itu pun kita nggak bisa langsung ini buat jual ke lokal, nggak, biarin aja. Kalau yang lokal itu yang udah beredar sekarang ini nggak apa-apa, mereka aja yang mainin. Saya main tanaman ini kan udah artinya saya dikenalin tanaman dari orang tua. Dari masih kecil dia hunting dulu, zaman dulu itu anggrek, dendrobium, Cattleya. Dari situ saya udah tahu nih jenis ini, jenis itu. Begitu saya ke Jakarta, dia di daerah, lanjut lagi tahun 2000 tuh. Lagi rame ini ya, itu saya yang hunting tuh di Jakarta. Saya tahun 2000 udah keluar masuk Ciapus. Tahun 2000. Black Cardinal waktu zaman itu udah Black Cardinal, Aglonema juga. Itu udah masuk keluar Ciapus itu dari zaman itu. Waktu Monstera baru istilahnya baru mau menanjak, saya kan kumpulin tuh. Itu saya hunting itu pokoknya dari Bandung, dari Puncak. Saya kumpulin dulu. Pada waktu itu pesanan dari Thailand. Kumpulin dong, saya mau. Pesanan dari Thailand? Dari Thailand. Jadi Monstera ini udah saya bawa ke Thailand, terus harga di sini naik dikit. Saya bawa lagi ke sini, saya udah 3 kali mindahin. Bolak-balik. Astaga. Itu di Monstera sendiri, Albo.
Kalau Marmorata nggak sempat begitu ramai di sini. Saya langsung kumpulin di sana, saya dapat sekitar kalau nggak salah 60 tanaman ya. Saya kumpulin di sana dengan harga pada waktu itu masih 5 daun gede-gede, itu di sana paling mahal 1,7. Oh my god. Bawa ke sini kita cuma jual murah 6 juta. 5 juta. Tapi kan dengan harga sekarang Marmo kan ya kalau tahu misalnya mau harganya sampai kayak sekarang ini saya tahan. Iya, saya perbanyak. Kalau dulu untuk ya buat dagangan aja. Modal beli min ya, Pak? Iya, ingat pertama bawa Melanocrysum itu ke Thailand itu harga kita beli di petani itu seginilah. Beli 12,5, 15.000. Jual di sana itu 250, 300. Di sana nggak ada ya? Di sana nggak ada. Indonesia yang paling ini Melano. Yang paling istilahnya pada waktu itu kan Amerika lagi gencar. Florida Ghost gitu. Orang bisa tanya, orang Bandung itu tanya yang kumpulin pertama itu siapa. Sampai satu kebun itu saya pernah ngambil semua tuh. Kalau Melano sih saya kumpulnya sampai 4.000 ya dulu. 4.000 tanaman. Dengan harga paling mahal saya beli yang udah gede-gede itu 80.000 zaman dulu. Di sini juga banyak orang kita beli lagi ke Thailand. Makanya yang ada di sini Melano itu sisa-sisa zaman dulu waktu ekspor. Jadi kalau orang sekarang masuk ke tempat Pak Noldi bisa ketahuan Pak Noldi lagi ngumpulin apa ya gitu. Iya, makanya bukannya saya nggak ini ya. Biasanya ibu-ibu itu ada sampai ngomong, wah kita mah bukan artis, jadi nggak boleh ke kebun dia. Sampai ada yang ngomong, sebenarnya bukan begitu. Sebenarnya lebih ke strategi ini ya, dagang kita ya. Kan orang punya strategi masing-masing ya. Iya. Strategi Pak Noldi yang jadi ini udah bisa menyelamatkan harga Monstera Mint jadi begitu. Saya ingat juga lidah gajah ya, Warokeanum. Warok juga. Warok itu saya bawa ke Thailand itu ya sekitar 1.500 pohon ada. Itu dari harga saya kumpulin itu 25.000. Satu tanaman segini. Saya masih punya foto-fotonya zaman dulu tuh. 25.000 segini. Gak nyesel tuh ya sekarang harga. Tapi kan kita jualnya juga pada waktu itu udah lumayan, iya. Pada Jadi jual lagi ke luar lebih sekarang mah kayaknya kita mesti impor balik dah. Pak. Soalnya harga itu kan untuk sekarang ini warok udah benar-benar Kacau. iya kacau. Jadi Pak Noldi kumpulin semua warok disimpan di Thailand dijual keluar gitu. Enggak, waktu itu saya langsung jual. Warok itu ada beberapa nursery yang ambil tuh. Pokoknya kalau warok berapapun saya dapat pasti disikat sama mereka, iya. Pada zaman itu ya. Nah sekarang justru bagusnya yang kayak Min ini ya, malah orang Thailand yang ngejar-ngejar Pak Noldi ya. Iya, kalau Min kan ya udah program kita ya. Program Min. lagi dong Pak, apalagi yang lain? Ada. Biar Tunggu tanggal. nggak kecolongan kayak warok 25.000 tiba-tiba kita jadi harus beli puluhan juta ya kan? Iya, kalau ingat zaman itu sih ya, cuman ya kita kan udah dapat hikmahnya juga dari situ. Nah hikmahnya itu, jadi ibu-ibu jangan marah-marah karena jangan sampai kejadian warok. Sekarang bisnis banyak yang rusak nih gara-gara Covid. Terus kayaknya orang-orang banyak yang jadi beralih karena melihat tanaman itu kayaknya menjanjikan. Iya. Orang yang belum biasa bisnis tanaman jadi beralih bisnis tanaman gitu. Sekarang jadi banyak banget nih, menjamur banget penjual tanaman, baik yang dari level murah, menengah sampai yang tinggi-tinggi. Nah itu menurut Pak Noldi gimana tuh untuk di pasar Indonesia? Ya sah-sah aja sih kalau kayak gitu. Ya istilahnya kan rezeki udah diatur. Jadi ya kalau saya sih banyak yang nanya-nanya ini gimana peluangnya gimana. Bagus kira-kira kedepannya ya kita istilahnya tinggal nerangin apa adanya. Iya, jadi dia juga harus siap. Misalnya dia udah berani terjun ke bisnis ini, tapi dia harus lihat peluang juga.
nggak semua tanaman itu kan istilahnya prospek ke depannya. Makanya itu harus pintar-pintar milih lah istilahnya tanaman apa ya yang istilahnya benar-benar ke depannya itu makin melonjak harganya. Jangan nanti dia lagi beli harganya lagi di puncak, istilahnya lagi mahal-mahalnya. Begitu dia beli, dia perbanyak, tanaman itu sendiri turun. Nah, itu aja sih kalau buat pemain istilahnya baru, ya dia harus jeli, lihat pasar kayak gimana. Dan jangan cuman kontrol harga lokal. Kalau bisa, kalau saya dari dulu kan kayak gitu. Kita nggak bisa ambil patokan kontrol harga lokal dan peminat lokal. Kita mesti lihat luas. Peminatnya ini di luar gimana. Jadi misalnya lokal nggak beli, kita bisa kirim. Gitu. Nah, itu pasti aman dah. Pokoknya kalau mau aman, jangan tergiur sama di lokal lagi mau apa ya. Iya. Kedua, harus ada pilihan second opinion di negara-negara Iya. lain. Kayak kebanyakan kan pada nanya, ini jadi nanti kayak zaman anthurium zaman dulu dah. Saya bilang beda. Zaman anthurium dulu tuh naik, itu pemainnya kan cuma di lokal kita dan Thailand. Sedangkan aroid sendiri, aroid sekarang ini yang rame, ini global. Semua ikut main, jadi kayak Amerika, semua itu ikut main. Jadi kita nggak pusing, istilahnya di lokal sendiri harganya jatuh, kita bisa kirim keluar. Makanya sekarang agak terbantu sih dengan ekspor sekarang ini semakin mudah. Jadi istilahnya anak-anak baru kemarin ya kalau dia mau ngirim, mau ekspor bisa gampang. Jadi kalau kayak kita main di posisi yang itu pasti kita aman. Kalau kiblat tanaman hias seluruh dunia tuh mana sih Pak? Kiblat dari dulu itu Thailand. Thailand ya. Seluruh negara pemain tanaman itu patokannya ke Thailand. Makanya kita dekat dengan Thailand ya lumayan lah. Ya mudah-mudahan kiblatnya itu untuk 2-3 tahun ke depan Indonesia kan lebih ini juga. Bisa, kenapa enggak? Bisa, selama pemerintah support, istilahnya kita kirim keluar mudah. Kayak di Thailand kan sangat mudah. Kita belanja nih, nggak usah pakai pito istilahnya. Kalau ke negara-negara ini ya, kalau kayak teman-teman dari Rusia juga beli kalau cuman berapa potong itu mereka udah nggak pakai pito, nggak langsung bisa bawa hand carry. Makanya banyak saya transaksi itu di luar dengan orang-orang luar itu ketemunya di Thailand doang. Padahal belinya bukan Thailand. Bukan, iya. Saya punya teman itu orang Kanada ya, dia punya nursery besar di sana. Itu kalau nggak COVID, kita janjian tiap 2 bulan ketemu di Thailand. Dia belanja ke Thailand seluruh tanaman dari Indonesia saya bawa ke sana. Gitu sih ya, apalagi kalau kita bawa keluar dengan mudah. Istilahnya kalau mau ekspor itu lebih dipermudah. Kayak di Thailand ngurus pito cuma 2 jam loh. 2 jam, biasanya saya tunggu aja tuh. Di Catucak langsung urus gitu langsung? Enggak, itu kantor ininya pertaniannya itu dekat Catucak, depan Catucak, iya. Jadi ngurus, bawa tanamannya semua, udah 2 jam, nggak sampai 2 jam udah keluar. Siang kita ke sana jam 1, sekitar jam-jam 2:30 udah kelar. Udah malamnya langsung berangkat. Iya, kalau di sini udah kayak gitu, wah pasti maju lah. Dan masuk barang juga gampang untuk impor di sana? Sangat mudah. Di sini gimana impor Pak? Mungkin masih ini ya, adaptasi ya. Dengan ya, mudah-mudahan kedepannya bisa sih. Ya, ya. Mana ada tanaman asli Indonesia kayak Melanophysium. Itu dari zaman dulu itu udah dimasukin sama si Mr. Tahun 80-an ya. Beruntung kita punya istilahnya kolektor kayak dia. Sampai sekarang beredar di seluruh Indonesia lah. Sampai Indonesia dikenal
orang luar dengan melanoprisiumnya, itu dari dia. Ada dia, siapa yang masukin? Jadi sebenarnya nggak usah sentimen amat sama impor-imporan ya Pak? Enggak, kalau nggak ada orang masukin, nggak ada yang impor, ya sama kita juga kan impor. Istilahnya kan kita bukan impor terus mau langsung ini, kita impor karena tanaman itu nggak ada di sini. Kita masukin, kita perbanyak dulu, perbanyak baru sebarin ke petani-petani, ya itu kan bagus. Iya, jadi lebih, apalagi kalau petani ya, cara budidaya itu Indonesia lumayan loh, paling jago. Cara apa? Waduh, udah top dah. Indonesia paling inilah kalau yang kayak gitu. Kalau kemampuan petaninya tuh Indonesia sama Thailand gimana sih Pak? Hampir. Apa jago-jago banget sama petaninya tuh gimana? Sebenarnya kita nggak kalah loh, Kalah? nggak kalah. Cuman di sana kan istilahnya mereka udah skala industri ya. Kalau kita kan beli satu pohon perbanyak, jadi 6 pohon udah jual. Kalau mereka kan di sana beli satu kebun, istilahnya satu rak, diperbanyak dulu sampai banyak. Bener-bener banyak ya baru waktunya jual. Mereka nggak pusing tuh, istilahnya nggak takut, wah ntar harganya turun, nggak ada. Istilah kayak gitu mereka nggak ada. Malah mereka kompak di sana. Kompak. Jadi kayak contohnya kemarin Caramel Marble. Saya ke sana, saya mau minta bagi dong 10 pohon, nggak boleh. Itu udah kompak, belum bisa keluar dulu. Nanti kalau pas ulang tahun Raja yang pameran besar itu, yang San Luang, baru mereka keluarin semuanya. Jadi semua kebagian. Jadi harganya bisa sama semua. Semua. Bentuknya udah Bagus-bagus ya, udah siap. Kalau sini gimana mau ini? Baru naik 3 daun udah dipotong lagi daun bawah. Aduh. Jadi gitu ya. Jadi kalau kita bisa kayak begitu, punya serak. Wah. Terkontrol gitu ya. Gitu. Terus mereka juga spesifik, kalau petani keladi bagus. Iya. Kalau yang pilo apa gitu ya. Memang di sana udah benar-benar skala ini ya, industri ya. Jadi ya kalau bisa kita juga harus kayak gitu. Ya mereka kompak kayak strawberry sek. Ini jangan dulu jual. Kalau bisa bareng semuanya, ya udah itu mereka semua pada nggak jual. Berarti kuncinya apa? Kompak. Indonesia harus kompak. petaninya. Kalau di sini kan, aduh istilahnya. Iya, Iya, masih belum ini ya. belum kita sekompak Thailand, kita nggak bisa maju ya Pak. Nggak bisa. Bakal nggak bisa maju. Kalau kita udah kompak dulu, semuanya udah saling ini, ya baru semua bakal terjaga. Makanya sekarang udah ada IAS ya Pak. Ya mudah-mudahan lah kedepannya kita bisa istilahnya ngikutin Thailand, minimal nggak semaju mereka, tapi udah bisa lah keatur. Harusnya gitu. Sebenarnya Thailand sendiri dengan Indonesia, istilahnya sekarang Indonesia lumayan loh sekarang. Istilahnya mulai mereka nggak tersaingi ya. Tapi wah dengan koleksi-koleksi kita dia wah dengan perawatan kita yang sering saya upload itu istilahnya ada nggak yang lebih gede dari ini? Saya pernah upload Monstera White Monster kan. Iya, saya cuman pengen tahu di luar ada nggak. Itu banyak yang komen, iya. Nggak ada saing, nggak ada lawan. Belum pernah melihatnya sebesar itu. Ya berarti kan di Indonesia masih yang ini kan. Itu waktu itu Monstera White Mint ya. White Mint. Iya, saya pernah Ada upload. di dunia yang punya sebesar punya Panoldi. Iya. Itu cakep. Tapi yang begitu-begitu kan bukannya apa, kita istilahnya rasa bangga dong. Di Bangga Indonesia, negara ya, Pak? iya. Bukan pribadi sebenarnya. Iya, jadi nama Indonesia lah, nggak usah nama Noldi dah. Ya. Jadi Di sini. sekarang udah Pak Noldi sudah berhasil menggiring opini kalau beli Monstera Mint atau White Ya, Mint ya di Indonesia. Di Indonesia, dan udah kebukti banyak yang nyari. Lebih banyak iya nyari ke saya.